Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dan rekan saya Siti Wasilatun Nafi'ah. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang trait and faktor. Yang pertama, definisi trait and faktor. Secara bahasa, trait dapat diartikan sebagai sifat atau karakteristik seseorang individu. Sedangkan faktor berarti tipe-tipe atau syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan. Dalam teori trait and faktor ini memberikan asumsi bahwa dalam mencocokkan antara trait dan faktor akan melahirkan sebuah kesuksesan dalam suatu karir yang mana dilalui oleh seseorang individu tersebut. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam mencocokkan trait and faktor ini akan menimbulkan kegagalan dalam sebuah pekerjaan. Dalam teori trait and faktor, ada pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukis dengan mengidentifikasikan sejumlah ciri-ciri dan karakteristik individu tersebut. Selanjutnya, pendekatan perkembangan karir trait and faktor. Dalam pendekatan trait and faktor, individu tersebut telah mengerti pola dari perilaku seperti ketertarikan, tingkah laku, pencapaian, dan karakteristik kepribadian yang dikenal melalui maksud yang objektif seperti biasanya, seperti tes psikologi ataupun inventory dan profil yang mewakili potensi dari si individu tadi. Dalam pendekatan trait and faktor ini beranggapan kesamaan pekerjaan. Hal ini yang merupakan terdiri dari kerja yang bisa diprofilkan berdasarkan dalam mencapai sebuah kesuksesan atau perform trait and faktor yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Di sini ada beberapa penemuan yang mengungkapkan bahwa C.H. Miller yang mana dia memberikan asumsi yang membawahi pendekatan trait and faktor terdiri dari yang pertama yaitu pilihan dilakukan untuk mencapai yang telah direncanakan. Pilihan okupasi adalah event yang terdiri dari di mana adanya satu tujuan untuk setiap orang dalam pemilihan. Selanjutnya, satu orang bekerja dalam setiap pekerjaan. Ini sama halnya dengan koin bermata dua. Selanjutnya, adanya pemilihan kerja yang tersedia untuk setiap individu. Dalam perkembangan karir, sebenarnya tidak hanya mengenai pemilihan, akan tetapi juga mengenai proses seperti pemilihan secara bertujuan dan terintegrasi dalam bentuk pilihan yang tertata. Cornell menyimpulkan bahwa yang pertama, orang akan digambarkan mampu dalam membuat pilihan yang rasional. Yang kedua, orang akan bekerja dalam lingkungan yang berbeda dengan cara yang konsisten. Yang ketiga, semakin besar kongruen antara karakteristik kepribadian dan persyaratan pekerjaan, maka semakin tingginya kecenderungan kesuksesan. Dalam pengetahuan seseorang dan pola lingkungannya bisa digunakan untuk memberitahukan orang tentang kemungkinan dari kepuasan dan meningkatkan dalam perbedaan pendidikan dan setting pekerjaan. Selanjutnya, asumsi trait and faktor konseling. Menurut Miller mengemukakan bahwa asumsi yang dapat mendasari pendekatan trait and faktor meliputi yang pertama, perkembangan vokasional sebagai besar merupakan suatu proses kognitif. Keputusan-keputusan yang dicapai melalui penalaran. Yang kedua, pilihan okupasional merupakan suatu peristiwa tertunggal berdasarkan person
pilihan yang diberikan penekanan yang terbesar dan perkembangan diberikan penekanan yang sangat kecil. Yang ketiga, bagi setiap orang terdapat suatu tujuan benar atau dapat dipilih vokasi satu tipe orang untuk setiap pekerjaan. Untuk selanjutnya yaitu penerapan triad and factor. Dalam pemahaman triad and factor, banyak hal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam penerapan di lapangan. Secara garis besar ada 4 langkah yang dapat dilakukan oleh konselor, yaitu mengenal clean dengan data yang akurat dan lengkap, sehingga data tersebut bisa menjadi modal awal bagi konselor untuk melakukan preventif, kuratif, dan deployment. Yang kedua yaitu mengadakan peninjauan terhadap pekerjaan yang ada, dilengkapi dengan pengenalan sifat pekerjaan dan pernyataan lainnya, sehingga seorang konselor betul-betul mempunyai referensi. Yang ketiga yaitu mencocokkan potensi yang dimiliki oleh klien dan pekerjaan dan jabatannya. Yang terakhir yaitu konselor dan konseling mendiskusikan tentang perihal sehubungan dengan data diri dan pekerjaan untuk melakukan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan diri dengan berbagai solusi terhadap masalah yang dialami oleh klien. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Wasilatun Nafiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi saya akan melanjutkan keterangan dari Mas Fathor. Analisis dari teori and faktor dalam konseling. Yang lebih tahu tentang diri seorang klien adalah klien itu sendiri. Tugas dari konselor adalah menemukan potensi diri yang dimiliki oleh klien dan dapat melahirkan kemandirian yang sesungguhnya. Sementara dalam konseling teori and faktor ini sebaliknya. Dari berbagai keunggulan dalam kelemahan yang dimiliki oleh teori and faktor, sebagai konselor di sekolah maupun di luar sekolah tentu memiliki sikap dalam penerapan konseling di lapangan. Di antara sikap seorang konselor dalam bekerja semestinya melihat dan memahami situasi dan kondisi yang ada. Artinya satu teori untuk satu persoalan mungkin cocok dan amat tepat sekali, akan tetapi untuk persoalan yang lain mungkin tidak pas. Lalu tahapan dari teori faktor ada 5. Yang pertama, analisis. Analisis merupakan tahap yang terdiri dari pengumpulan data atau informasi dari konseling. Yang kedua, sintetis, merupakan tahap merangkum dan mengatur data dari hasil analisis yang sedemikian rupa, sehingga akan menunjukkan bakat konseling, kemampuan serta kelemahannya, dan kemampuan dalam menyelesaikan diri. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis merupakan tahap untuk menemukan ketetapan dan pola yang mengarah pada permasalahan, sebab-sebab, serta sifat-sifat konseling yang relevan dan akan berpengaruh pada proses penyelesaian diri. Yang keempat, konseling. Konseling merupakan hubungan membantu konseling untuk menemukan sumber diri sendiri dan sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan. Yang kelima, evaluasi atau treatment. Evaluasi merupakan tindak lanjut dari proses konseling. Selanjutnya adalah tujuan dari konseling, yaitu untuk mengajak klien berpikir mengenai dirinya dan menemukan masalah dirinya, serta mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Yang terakhir yaitu implikasi dari teori and faktor. Menurut Muhammad Thayyib, implikasi teori and faktor ada 3. Yang pertama, karena individu memiliki sifat yang berhubungan dengan pilihan okupasional yang dapat diukur, maka seorang konselor dapat membantunya memahami dirinya sendiri, minat-minat, bakat-bakat, nilai-nilai, dan keterampilan yang dapat ditransfer. Yang kedua, karena okupasi dapat digambarkan menurut tugas-tugas, menjadi tidak asing dengan tugas-tugas okupasional,
maka seorang konselor membantu klien mempelajarinya sehingga mereka dapat membedakan dan menggambarkan okupasi-okupasi. Yang ketiga, karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi tentang diri dan dunia kerja merupakan suatu keterampilan penting dan pokok untuk mengambil keputusan-keputusan. Maka konselor harus membantu individu mempelajari keterampilan serta mengembangkan cara-cara untuk keluar dari masalah tersebut. Yang terakhir yaitu implikasi dari threat and factor. Menurut Muhammad Thayyib, implikasi teori and factor ada 3. Yang pertama, karena individu memiliki sifat yang berhubungan dengan pilihan okupasional yang dapat diukur, maka seorang konselor dapat membantunya memahami dirinya sendiri, minat-minat, bakat-bakat, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan yang dapat ditransfer. Yang kedua, karena okupasi-okupasi dapat digambarkan menurut tugas-tugas, menjadi tidak asing dengan tugas-tugas okupasional, maka seorang konselor membantu klien mempelajarinya sehingga mereka dapat membedakan dan menggambarkan okupasi-okupasi. Yang ketiga, karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi tentang diri dan dunia kerja merupakan suatu keterampilan penting dan pokok untuk mengambil keputusan-keputusan. Maka konselor harus membantu individu mempelajari keterampilan.